Informasi lainnya, revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang telah disahkan menuai polemik. Ya, lalu benarkah perubahan aturan ini membuat lembaga legislatif kini memiliki kewenangan untuk mengevaluasi berkala dan bahkan bisa memberhentikan pejabat negara? Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 disahkan melalui rapat paripurna Selasa 4 Februari lalu. Pengesahan ini membuat DPR memiliki kewenangan untuk mengevaluasi pejabat negara yang sebelumnya diangkat melalui mekanisme fit and proper test di DPR. Jika dalam evaluasi ditemukan kinerja tidak memenuhi harapan, maka DPR bisa memberikan rekomendasi pemberhentian. Pejabat tersebut antara lain komisioner dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Tidak hanya itu, Panglima TNI, Kapolri, hingga komisioner Komisi Pemilihan Umum juga menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI sebelum dilantik. Revisi itu tertuang dalam 2 ayat di pasal 228A. Ayat 1 berbunyi, dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR sebagai hasil pembahasan komisi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam paripurna DPR. Kemudian ayat 2 berbunyi, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Revisi peraturan DPR tentang tatip ini menuai polemik. Publik terbelah, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Pihak yang kontra menganggap fungsi kontrol badan legislatif kebablasan atau overpower. Emang setuju nggak terhadap tatip DPR nih, yang mana bisa merekomendasikan untuk mencopot ketua atau lembaga? Menurut saya sih setuju Mas, biar dalam suatu itu pimpinannya itu nggak itu-itu aja. Oke, biar DPR juga melakukan... Iya, biar DPR juga melakukan fungsinya sebagai pengawas gitu. Nggak setuju sih, karena kalau misalnya kita melihat tatipnya itu dia bisa membuat DPR tuh lebih superpower ya atau overpower ya. Jadi beberapa pejabat-pejabat yang mungkin ada di melakukan fit and proper test di sini itu seperti ketua KPK, lalu ada KSAD, ada kepala staf TNI lah misalnya gitu. Itu bisa diintervensi oleh para anggota DPR nantinya untuk dilakukan evaluasi, atau juga mungkin bisa jadi dilakukan politisasi terhadap mereka gitu, nantinya bisa mengganggu jalannya proses ketatanegaraan lah seperti itu. Artinya memang DPR memberikan rekomendasi untuk mengganti atau mencopot institusi gitu memang berhak? Rekomendasiin aja, tapi kalau untuk mencopot langsung kayaknya enggak ya. Polemik terus bergulir. Menanggapi kondisi ini, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, buka suara. Hasil dari fit and proper itu kan selama ini dalam fungsi pengawasan DPR itu kemudian tidak ada tindak lanjut. Nah, tatip ini kemudian mendorong supaya kemudian fungsi pengawasan lebih ditingkatkan, bukan kemudian langsung kemudian mengevaluasi, langsung kemudian melakukan fit and proper, langsung kemudian memberikan rekomendasi penggantian, nggak begitu. Ini ada mekanisme-mekanisme, terutama memang dari sisi monitoring administratifnya dan pelaksanaan tugasnya. Lantas, seperti apa pendapat dari pengamat hukum tata negara? DPR bisa mengevaluasi, bahkan menentukan karir dari pejabat kehakiman, itu sudah ikut campur tanah peradilan, dan itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi saya merasa DPR melewati batas konstitusional saja. Kedua, peraturan ini memperlihatkan kepentingan politik yang lebih tinggi, di mana hegemoni partai ingin mengendalikan seluruh takaran kelembagaan. Ini upaya sentralistik, otoritarianisme ya. KPK pun melalui juru bicaranya memberikan respon terkait revisi peraturan DPR tentang tatip. Menurut Tessa Mahardika, KPK masih akan mempelajari terlebih dahulu isi aturan tersebut. Sebab hingga kini KPK belum menerima salinannya. Tim Liputan MSC TV melaporkan.